Berapa banyak dari kita yang pernah menangis dalam diam setelah sholat istikharah, berharap Allah memberikan jawaban tentang seseorang yang kita anggap dia. Kita sudah berdoa, kita sudah sujud lama, bahkan kita sudah menyerahkan segalanya kepada Allah. Tapi tetap saja hati bertanya-tanya, apakah dia yang aku doakan ini memang jodohku, atau hanya sekadar ujian untuk melihat seberapa dalam sabarku? Assalamualaikum sahabat Shifal Qalbi, terima kasih sudah mampir di video ini. Ya, aku percaya kamu tidak datang ke sini karena kebetulan. Allah yang menggerakkan jarimu, Allah yang menuntun pandanganmu, dan Allah yang ingin kamu mendengar pesan ini hari ini. Karena bisa jadi, inilah cara Allah menjawab doa istikharahmu yang sudah lama kamu panjatkan dalam sepi. Banyak orang berpikir istikharah itu hanya tentang mimpi, padahal makna istikharah jauh lebih dalam. Istikharah bukan hanya soal memilih orang, tapi tentang memilih ketenangan dari Allah. Kadang kamu tidak melihat tanda di luar, tapi Allah sedang menumbuhkan tanda di dalam hatimu. Dan itulah tanda pertama bahwa Allah sedang berbicara lewat rasa yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tahu, Allah punya cara lembut untuk menjawab doa. Tidak selalu lewat suara, tidak selalu lewat kejadian besar. Kadang lewat sebuah pertemuan kecil, lewat rasa damai yang datang begitu saja, atau bahkan lewat perpisahan yang awalnya kamu anggap menyakitkan. Tapi semua itu bukan kebetulan. Setiap hal yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari skenario Allah yang sempurna. Sahabat Shifal Qalbi, sebelum kita bahas tanda-tanda bahwa Allah sudah menjawab doa istikharahmu, aku ingin kamu berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa kamu masih hidup, kamu masih bisa berharap, dan kamu masih punya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kadang kamu merasa Allah diam, padahal Dia sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Berapa kali kamu berdoa dengan air mata yang jatuh tanpa suara? Berapa kali kamu berharap seseorang datang dengan niat baik, tapi justru pergi tanpa penjelasan? Jangan buru-buru menyalahkan keadaan, karena bisa jadi Allah sedang menjawab istikharahmu dengan cara yang tidak kamu duga. Allah tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Allah tahu rasa rindumu, Allah tahu ketakutanmu akan salah memilih. Dan Allah tahu kamu ingin seseorang yang menuntunmu menuju surga. Maka jangan takut kalau hasil istikharahmu belum terlihat sekarang. Allah tidak pernah terlambat memberi jawaban. Hanya saja manusia sering tidak sabar menunggu waktunya. Sahabat Ashifa, mungkin sekarang kamu sedang di titik bingung. Antara ingin meyakini seseorang atau melepaskannya, antara ingin bertahan atau menyerah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kalau seseorang benar-benar ditulis Allah untukmu, tidak ada jarak, waktu, atau keadaan yang bisa memisahkan. Dan kalau bukan, sekeras apapun kamu berusaha menggenggam, tetap saja akan lepas. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Kadang, sesuatu yang kamu anggap kehilangan, justru adalah bentuk perlindungan dari Allah. Jangan takut ditinggalkan, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan pertemuan yang lebih layak. Kamu tahu kenapa doa istikharah sering terasa membingungkan? Karena hati kita terlalu ingin Allah menjawab sesuai keinginan kita. Padahal istikharah itu bukan tentang siapa yang kita mau, tapi tentang siapa yang Allah pilihkan. Dan percayalah, pilihan Allah selalu membawa kedamaian, bukan kebingungan. Ada yang bilang, setelah istikharah dia malah tidak bermimpi apa-apa. Ada yang justru merasa makin ragu. Ada juga yang tiba-tiba merasa tenang dan yakin tanpa alasan. Nah, ketenangan itu bisa jadi tanda Allah sudah menjawab doamu. Karena ketenangan hati adalah cara Allah menguatkan langkahmu. Allah tidak ingin kamu memilih dengan nafsu, tapi dengan hidayah. Dan hidayah itu datang saat hati sudah tenang. Jadi kalau kamu tiba-tiba merasa damai setelah istikharah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda pertama bahwa Allah sedang menuntunmu dengan lembut. Sahabat, mungkin juga Allah menjawab istikharahmu lewat kejadian-kejadian kecil yang kamu anggap biasa. Misalnya, tiba-tiba komunikasi jadi lebih mudah, keluarga jadi lebih terbuka, atau justru semuanya terasa terhalang. Dua-duanya bisa jadi tanda. Kalau semua berjalan lancar, itu bisa jadi Allah sedang memudahkan jalanmu. Tapi kalau justru ada jarak dan rintangan yang datang bertubi-tubi, itu juga bisa jadi Allah sedang mengingatkan bahwa bukan Dia yang terbaik untukmu. Kamu harus ingat, jawaban Allah itu tidak selalu iya. Kadang tidak pun adalah bentuk cinta. Karena Allah tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Mungkin kalau kamu bersama Dia, hatimu akan jauh dari Allah. Mungkin kamu akan kehilangan arah, kehilangan fokus, atau bahkan kehilangan dirimu sendiri.
maka Allah memilih menunda agar kamu belajar ikhlas. Dan disitulah letak makna istikharah yang sesungguhnya. Istikharah bukan soal hasil, tapi proses untuk mendekat kepada Allah. Saat kamu berdoa minta petunjuk, sebenarnya Allah sedang mengajarkanmu untuk bersandar hanya kepadanya. Maka kalau setelah istikharah kamu jadi lebih sering berzikir, lebih sering sholat malam, atau lebih tenang menjalani hari, berarti istikharahmu berhasil. Banyak yang mencari jawaban lewat tanda-tanda di luar. Padahal tanda yang paling jelas adalah perubahan di dalam diri. Kalau kamu jadi lebih sabar, lebih lembut, lebih yakin bahwa apapun hasilnya pasti baik, itu tanda Allah sudah menjawab doamu dengan cara paling indah. Dan ketika kamu sudah sampai di titik bisa berkata, "Ya Allah, kalau memang dia bukan yang terbaik, jauhkan dengan cara yang baik pula." Maka disitulah kamu telah menang dalam istikharahmu, karena kamu sudah menyerahkan pilihanmu kepada Zat yang Maha Mengetahui. Sahabat Shifal Qalbi, hidup ini bukan tentang cepat menemukan jodoh, tapi tentang menemukan ketenangan dalam setiap keputusan. Istikharah bukan untuk memaksa Allah menjawab keinginanmu, tapi untuk menenangkan hatimu agar menerima keputusannya dengan lapang. Jadi, kalau sekarang kamu masih menunggu, jangan merasa terlambat. Allah sedang menulis cerita yang indah untukmu. Kadang kamu tidak langsung paham kenapa seseorang datang dan pergi, tapi nanti ketika semua sudah berlalu, kamu akan tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata ini maksud Allah selama ini." Allah tidak pernah ingkar janji. Doa yang kamu ucapkan dengan air mata tidak akan pernah sia-sia. Setiap sujudmu, setiap getar hatimu, semuanya didengar oleh Allah. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terasa mudah. Karena jodoh tidak datang karena dicari, tapi karena dihadirkan oleh Allah pada waktu yang tepat. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu tulis di kolom komentar angka 77. Sebagai bentuk energi positif dan pengingat bahwa kita sedang menyalurkan harapan baik kepada semesta atas izin Allah. Angka 77 ini jadi simbol bahwa kita percaya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang berlapis kebaikan. Tulis 77 dan niatkan semoga Allah pertemukan kita dengan jodoh yang membawa kedamaian, bukan sekadar kebersamaan. Dan bagi kamu yang merasa sudah terlalu lama menunggu, ingatlah, waktu bukan penentu bahagia. Yang menentukan adalah siapa yang datang dengan restu Allah. Tidak ada penantian yang sia-sia kalau kamu menjalaninya dengan iman. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian, tapi percayalah, Allah sedang menulis bab baru dalam hidupmu. Dan siapa tahu bab itu dimulai hari ini. Karena kamu menonton video ini bukan kebetulan. Kamu sedang dipanggil oleh Allah untuk belajar menerima tanda-tandanya dengan hati yang lebih terbuka. Ketika nanti kamu merasa tenang tanpa alasan, ketika seseorang datang dengan cara yang baik dan meninggalkan dengan cara yang sopan, ketika kamu bisa menerima tanpa marah dan melepaskan tanpa dendam, itu semua tanda bahwa Allah sudah menjawab doa istikharahmu. Allah tidak pernah membiarkan hambanya bingung terlalu lama, tapi Dia ingin kamu belajar membaca tanda-tanda dengan iman, bukan dengan emosi. Maka jangan buru-buru mengartikan hasil istikharah, biarkan Allah yang menuntun langkahmu setahap demi setahap. Karena pada akhirnya, jodoh bukan tentang siapa yang paling kamu cintai, tapi siapa yang membuatmu semakin mencintai Allah. Jika seseorang mendekatkanmu kepada Allah, itulah tanda bahwa istikharahmu telah dijawab dengan jawaban paling indah. Dan bila saat ini kamu masih sendiri, jangan sedih, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan seseorang yang juga sedang berdoa, menyebut namamu dalam istikharahnya, tanpa kamu tahu. Allah Maha Adil, dan Dia tidak akan membuatmu menunggu tanpa alasan. Setiap penantian yang kamu jalani dengan sabar, setiap air mata yang kamu sembunyikan, semuanya akan dibayar lunas oleh Allah dengan pertemuan yang penuh keberkahan. Sahabat Shifal Qalbi, jangan berhenti berdoa, karena doa adalah jalan paling cepat untuk sampai kepada takdir terbaik. Dan jika kamu ingin tahu apakah Allah sudah menjawab istikharahmu, lihatlah hatimu. Kalau hatimu tenang, itulah jawabannya. Maka teruslah berdoa, teruslah percaya, dan teruslah berjalan. Karena doa yang tulus tidak pernah hilang di langit. Allah menyimpannya dan akan menurunkannya di waktu yang paling indah. Itulah tanda cinta sejati dari Allah, bukan jawaban cepat, tapi jawaban yang tepat. Kamu tahu, kadang manusia terlalu sibuk mencari tanda di luar dirinya. Kita sibuk bertanya kepada orang lain, sibuk mencari tafsir mimpi, sibuk menunggu sesuatu yang ajaib terjadi.
Padahal tanda paling nyata seringkali ada di hati kita sendiri. Allah tidak selalu menurunkan jawaban lewat mimpi yang indah, tapi seringkali lewat rasa tenang yang datang pelan-pelan, menghapus gelisah, dan menenangkan pikiran. Rasa itu halus sekali. Tapi kalau kamu jujur sama dirimu sendiri, kamu akan tahu bahwa itu bukan rasa biasa. Itu adalah ketenangan yang datang dari Allah. Tanda pertama bahwa Allah sudah menjawab doa istikharahmu adalah ketika hatimu tiba-tiba menjadi damai. Tidak lagi ada rasa takut. Tidak lagi ada bimbang yang berlebihan. Tidak lagi ada pikiran yang saling bertentangan di dalam kepala. Seperti air yang tadinya keruh lalu perlahan menjadi jernih. Kamu tidak tahu kapan air itu mulai bening, tapi kamu sadar bahwa sekarang kamu bisa melihat dasar kolamnya. Itulah cara Allah bekerja, menenangkan hatimu tanpa kamu sadari. Kalau kamu pernah berdoa dengan sepenuh hati, lalu tiba-tiba merasa ringan setelahnya, maka bersyukurlah, karena bisa jadi Allah sedang menjawab dengan bahasa yang paling lembut. Tidak ada kata-kata, tidak ada tanda ajaib, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Itulah tanda pertama bahwa Allah sudah memberikan arah. Tapi ada juga yang justru merasa hatinya makin gelisah setelah istikharah. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah belum menjawab. Gelisah juga bisa jadi tanda. Hanya saja itu bukan tanda untuk mendekat, melainkan tanda untuk menjauh. Kadang Allah tidak menenangkan hatimu, karena Dia tidak ingin kamu melangkah ke arah yang salah. Maka kalau setelah istikharah kamu justru makin tidak yakin, makin banyak halangan, makin sering terjadi perdebatan, mungkin itu adalah peringatan agar kamu berhenti memaksa. Allah tahu siapa yang pantas untukmu. Allah tahu siapa yang niatnya tulus, siapa yang hanya datang karena hawa nafsu, siapa yang benar-benar akan menggenggam tanganmu menuju surga. Dan karena Allah sayang padamu, Dia tidak akan membiarkanmu salah pilih. Maka jangan takut dengan jawaban tidak dari Allah. Karena tidak dari Allah artinya, ada yang lebih baik sedang disiapkan untukmu. Sahabat Syifaul Qalbi, tanda kedua bahwa Allah sudah menjawab istikharahmu adalah kemudahan. Setelah kamu berdoa, coba perhatikan jalan hidupmu. Apakah semuanya jadi terasa lebih mudah? Apakah setiap langkah terasa seperti diiringi keberkahan? Kadang kamu tidak sadar, tapi ketika Allah merestui sesuatu, semuanya terasa lancar. Pintu demi pintu terbuka, hati-hati orang di sekitarmu jadi lembut, bahkan hal-hal kecil pun berjalan tanpa hambatan. Itulah cara Allah berkata ya kepadamu tanpa suara, kamu akan merasakannya. Orang yang kamu doakan tiba-tiba muncul di waktu yang tepat. Pembicaraan menjadi ringan, keputusan terasa mudah, dan hatimu tidak lagi berdebat dengan logika. Kalau kamu mengalami itu, bisa jadi Allah sedang menunjukkan jalannya. Karena kemudahan itu tidak datang karena kebetulan. Allah sendiri yang mengatur takdir agar kamu bisa melihat petunjuknya. Namun jangan salah, kemudahan bukan berarti tanpa ujian. Kadang Allah tetap mengujimu di tengah jalan. Bukan untuk menghalangi, tapi untuk menguatkan. Kalau kamu bertahan dalam doa dan tetap tenang meski diuji, berarti kamu sudah berjalan di jalur yang benar. Karena yang dari Allah selalu menenangkan, sekalipun diuji. Sekarang kita masuk ke tanda ketiga. Tanda yang paling sering disalahpahami, yaitu ketika Allah justru menghadirkan rintangan. Banyak orang langsung berpikir negatif ketika setelah istikharah justru ada jarak, komunikasi renggang, atau hubungan mendadak dingin. Padahal bisa jadi itulah jawaban Allah yang sesungguhnya. Kadang Allah memisahkan dua hati bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan keduanya dari sesuatu yang tidak baik. Kalau seseorang tiba-tiba menjauh setelah kamu berdoa istikharah, jangan buru-buru menangis. Mungkin Allah sedang menutup jalan itu agar kamu tidak terluka lebih dalam. Kalau kamu tiba-tiba kehilangan perasaan, atau merasa hambar, atau bahkan tidak lagi memiliki ketertarikan yang sama, itu pun bisa jadi tanda. Karena Allah mampu mencabut rasa dari hati yang salah tempat. Allah tidak akan membiarkan hatimu bergantung pada yang tidak ditulis untukmu. Sahabat Ashifa, perhatikan bagaimana hidupmu setelah istikharah. Kalau setiap langkah ke arah seseorang justru semakin rumit, semakin menimbulkan dosa, atau semakin menjauhkanmu dari Allah, maka itu bukan tanda untuk dilanjutkan. Allah tidak mungkin memberi petunjuk yang menjauhkanmu dari kebaikan. Jadi jangan salah paham dengan halangan. Kadang, rintangan itu adalah rahmat yang disamarkan. Dan ketika kamu akhirnya melepaskan, kamu akan menyadari bahwa hati yang tadinya berat perlahan menjadi ringan. Itu tanda bahwa Allah sedang mengganti rasa sakitmu dengan kedamaian. Allah ingin kamu belajar mencintai tanpa menggantungkan diri kepada manusia.
Karena cinta yang sejati adalah cinta yang membawa kamu semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Tanda keempat dari jawaban istikharah adalah perubahan dalam dirimu sendiri. Setelah kamu berdoa, coba lihat apa yang berubah. Apakah kamu jadi lebih sering berzikir, lebih rajin sholat malam, atau lebih sadar bahwa cinta sejati itu tidak bisa jauh dari takwa? Jika iya, itu berarti istikharahmu berhasil. Karena tujuan utama istikharah bukan untuk menemukan siapa yang kamu cintai, tapi untuk menemukan dirimu sendiri di hadapan Allah. Kamu mulai merasa tidak lagi bergantung pada hasil. Kamu mulai percaya bahwa apapun keputusan Allah pasti yang terbaik. Hati kamu jadi lebih tenang meski belum tahu hasil akhirnya. Itu adalah bukti bahwa Allah sudah bekerja dalam dirimu. Banyak orang mengira istikharah hanya tentang jawaban luar, padahal yang paling penting adalah perubahan batin. Dan ketika kamu sudah bisa menerima apapun hasilnya tanpa kecewa, saat itulah kamu benar-benar memahami arti pasrah. Allah tidak akan menolak doa orang yang berserah sepenuhnya kepadanya. Jadi jangan khawatir kalau sampai sekarang belum ada kejelasan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jodohmu sambil menyiapkan hatimu agar mampu menjaganya dengan baik. Sahabat Shifal Qalbi, kadang Allah menjawab dengan cara yang paling tidak kamu duga. Ada yang tiba-tiba yakin tanpa alasan logis. Ada yang tiba-tiba merasa ini dia tanpa pembuktian panjang. Rasa itu muncul begitu saja, damai, sederhana, tapi kuat. Kamu tidak bisa menjelaskan kenapa kamu yakin, tapi kamu tahu keyakinan itu bukan dari egomu, melainkan dari Allah. Ketika hati sudah yakin tanpa sebab yang berlebihan, itu adalah tanda kelima bahwa Allah telah menjawab doamu. Karena keyakinan sejati bukan datang dari logika, melainkan dari cahaya iman. Allah menaruh rasa yakin itu agar kamu bisa melangkah dengan mantap tanpa perlu takut salah. Tapi hati-hati juga. Jangan buru-buru menafsirkan semua rasa yakin sebagai tanda. Pastikan bahwa rasa yakin itu membawamu semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Kalau kamu merasa yakin tapi juga tetap tenang, tetap berdoa, tetap berusaha memperbaiki diri, maka itu pertanda kamu sedang dibimbing oleh Allah. Namun kalau keyakinanmu membuatmu terburu-buru, menuruti hawa nafsu, dan mengabaikan nilai kebaikan, maka itu bukan hidayah, melainkan keinginan pribadi yang disamarkan. Allah tidak akan menanamkan keyakinan dalam hati seseorang tanpa alasan. Hati adalah ciptaan Allah yang paling lembut, dan di dalamnya Allah menitipkan rasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang bersih. Maka bersihkan dulu hatimu sebelum membaca tanda-tanda Allah. Jangan biarkan emosi, keinginan, dan kenangan masa lalu mengaburkan penglihatan batinmu. Setelah istikharah, perhatikan juga siapa dirimu menjadi. Apakah kamu lebih ikhlas? Atau justru lebih gelisah? Orang yang benar-benar mendapatkan jawaban dari Allah akan menjadi lebih tenang, lebih yakin bahwa apapun yang terjadi pasti baik. Orang yang belum siap menerima takdir akan terus merasa gelisah dan ingin memaksakan kehendaknya. Jadi ukur hasil istikharahmu bukan dari apa yang kamu lihat, tapi dari apa yang kamu rasakan dalam hati. Allah punya cara luar biasa untuk menunjukkan cintanya. Kadang Dia menjauhkanmu dari seseorang yang kamu cinta, agar kamu tahu bahwa hanya Allah yang pantas menjadi tempat bersandar. Kadang Dia mempertemukanmu dengan seseorang yang baik hanya untuk mengajarkan makna sabar, lalu memisahkan kalian agar kamu belajar arti ikhlas. Semua itu bukan kebetulan, semua itu adalah bagian dari pendidikan spiritual yang Allah berikan lewat doa istikharahmu. Sahabat Ashifa, mungkin sekarang kamu sedang berada di titik di mana kamu bingung apakah kamu harus tetap menunggu seseorang atau berhenti. Kamu merasa seolah hidupmu bergantung pada jawaban istikharahmu. Tapi sebenarnya yang Allah inginkan bukan kamu menemukan Dia, tapi kamu menemukan kedewasaan. Karena jodoh bukan hadiah dari doa, jodoh adalah amanah dari Allah yang diberikan kepada hati yang siap. Jadi kalau sekarang kamu masih sendiri, bukan berarti Allah belum menjawab. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan kamu agar tidak hanya menemukan jodoh, tapi juga bisa menjadi jodoh yang baik. Karena banyak orang ingin bertemu pasangan yang saleh, tapi lupa memperbaiki diri agar pantas bagi yang saleh. Lihatlah bagaimana Allah mengatur setiap waktu. Ada yang menikah muda, ada yang baru bertemu jodohnya di usia matang, ada yang justru dipertemukan setelah kehilangan. Ya, semua itu bukan keterlambatan, tapi ketepatan. Allah tidak pernah salah waktu. Sahabat Shifal Qalbi, pernahkah kamu merasa bahwa setelah melakukan istikharah, justru semuanya menjadi membingungkan? Hati yang awalnya yakin tiba-tiba goyah. Jalan yang tadinya terasa lapang tiba-tiba tertutup. Atau seseorang yang kamu pikir adalah jodoh terbaikmu tiba-tiba menjauh tanpa sebab. Saat itu kamu mungkin bertanya dalam hati,
Ya Allah, apakah ini tanda Engkau menjawab doaku? Atau justru Engkau sedang menolaknya? Padahal seringkali, di saat itulah Allah sedang benar-benar menjawab. Hanya saja caranya tidak seperti yang kamu bayangkan. Karena Allah tidak selalu menjawab dengan menambahkan sesuatu dalam hidupmu, kadang Ia menjawab dengan menguranginya. Ketika seseorang yang kamu doakan tiba-tiba pergi, mungkin bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah sedang melindungimu. Dia tahu kalau kamu terus melangkah bersama orang itu, kamu akan kehilangan arah dan menjauh darinya. Maka sebelum hatimu terlalu dalam, Allah menutup jalannya. Dan meskipun rasanya sakit, sebenarnya itulah kasih sayang Allah yang paling lembut. Sahabat, mari kita jujur sebentar. Kadang kita lebih fokus pada siapa yang kita mau daripada siapa yang Allah tahu terbaik untuk kita. Kita memaksa diri untuk percaya bahwa Dia yang kita cintai adalah takdir kita. Padahal hati kita sudah seringkali tidak tenang. Allah sudah memberi tanda, tapi kita berpura-pura tidak melihatnya. Tanda pertama biasanya datang lewat rasa. Hati yang benar-benar diarahkan Allah akan merasa tenang, bukan terombang-ambing. Tapi kalau setelah istikharah kamu justru merasa cemas, takut, dan was-was tanpa sebab, itu bisa jadi pertanda bahwa Allah ingin kamu berhenti. Ya, karena ketenangan adalah bahasa utama Allah kepada hambanya yang beriman. Coba renungkan. Ada orang yang sudah berdoa setiap malam agar jodohnya didekatkan. Ia melakukan istikharah dengan sungguh-sungguh, menangis di sepertiga malam, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang ia cintai menjauh, bahkan pergi tanpa pesan. Ia menangis, merasa ditinggalkan, padahal ia tidak sadar bahwa Allah sedang menjawab doanya. Jawaban Allah tidak selalu indah di awal, tapi selalu sempurna di akhir. Saat kamu kehilangan seseorang yang kamu anggap segalanya, mungkin kamu belum tahu bahwa Allah sedang menyiapkan seseorang yang akan mencintaimu dengan cara yang kamu butuhkan, bukan hanya yang kamu inginkan. Sahabat Ashifa, perhatikan bagaimana Allah bekerja dalam diam. Kadang Allah tidak langsung memberi kepastian karena Ia ingin kamu belajar sabar. Ia ingin melihat, apakah kamu masih berdoa walau belum melihat hasil, atau kamu berhenti karena tidak sabar menunggu. Doa istikharah itu tidak hanya menguji pilihanmu, tapi juga menguji hatimu. Seberapa yakin kamu bahwa Allah lebih tahu dari kamu sendiri, dan disitulah keimananmu benar-benar diuji. Mungkin kamu pernah berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah istikharah, tapi kenapa Dia tidak datang juga?" Jawabannya sederhana, karena belum tentu Allah menjawab dengan iya. Bisa jadi Allah menjawab, "Aku punya yang lebih baik untukmu, tunggulah sedikit lagi." Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Kadang Ia hanya mengubah urutan waktunya, bukan menolak, tapi menunda sampai waktumu tepat. Dan kalau kamu sedang berada di fase itu, di mana semua terasa menggantung, jangan buru-buru mengeluh. Karena justru di masa menunggu itulah hatimu ditempa menjadi kuat. Di situ Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak bersandar kepada manusia, tapi hanya kepadanya. Sahabat, ada kisah nyata dari seseorang yang selalu saya ingat. Ia berdoa setiap malam selama setahun penuh agar dipersatukan dengan orang yang ia cintai. Ia melakukan istikharah dengan tulus, yakin bahwa itu adalah jodohnya. Tapi di tahun kedua, orang itu menikah dengan orang lain. Ia hancur, merasa doanya tidak didengar. Namun, 2 tahun kemudian, ia dipertemukan dengan seseorang yang membuatnya jauh lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Saat itu barulah ia sadar, istikharahnya dulu tidak sia-sia. Allah hanya mengganti jawabannya. Ia tidak mendapat orang yang ia minta, tapi ia mendapat orang yang ia butuhkan. Dan sekarang setiap kali ia sujud, ia hanya bisa menangis, bukan karena sedih, tapi karena malu pernah protes kepada Allah. Begitulah cara Allah menjawab doa. Kadang kamu tidak akan tahu sekarang, tapi nanti saat kamu sudah cukup dewasa, kamu akan berkata, ternyata selama ini Allah benar-benar tahu apa yang terbaik. Sahabat Shifaul Qalbi, kamu mungkin sedang berada di titik yang sama hari ini. Kamu mungkin menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Atau bertanya-tanya kenapa hati yang kamu doakan malah menjauh. Tapi percayalah, Allah tidak sedang menghukummu. Ia sedang menuntunmu. Allah tahu kamu sedang belajar untuk ikhlas. Dan ikhlas bukan berarti berhenti berharap, tapi berhenti memaksa. Kamu tetap berdoa, tapi kali ini kamu berkata, "Ya Allah, kalau Dia baik untukku, dekatkan. Tapi kalau bukan, jangan biarkan aku terlalu berharap." Kalimat itu adalah bentuk kedewasaan iman. Ketika kamu bisa mengucapkannya tanpa menangis, berarti hatimu sudah mulai sembuh.
Dan mungkin di titik itulah Allah akan menulis awal yang baru dalam hidupmu. Ada yang bilang, kalau jodoh tidak akan kemana. Tapi banyak orang lupa bahwa jodoh tidak datang begitu saja. Jodoh datang setelah hatimu siap. Karena kalau jodoh datang saat hatimu masih penuh luka, kamu akan melukai lagi. Maka Allah menunda agar kamu pulih dulu. Jadi jangan salah paham ketika hidupmu terasa sepi setelah istikharah. Kesepian itu bukan hukuman, tapi ruang penyembuhan. Di situ kamu belajar berdamai dengan masa lalu, belajar memahami makna cinta yang lebih tinggi, dan belajar mengenal Allah lebih dalam. Dan saat kamu sudah tenang, Allah akan menunjukkan jawabannya dengan cara yang lembut. Tiba-tiba kamu akan bertemu seseorang yang tidak kamu rencanakan. Tidak ada tanda-tanda besar, tidak ada mimpi luar biasa. Tapi kamu merasa tenang. Tidak berlebihan tapi damai. Tidak penuh drama tapi mengalir. Dan kamu akan tahu dalam hatimu, ini dia. Itulah tanda paling nyata dari doa istikharah yang dijawab. Bukan pada siapa yang datang, tapi pada rasa yang Allah tanamkan dalam hatimu. Ketenangan. Tidak ada lagi kecemasan. Tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa kamu tidak perlu tahu segalanya, karena Allah sudah mengatur segalanya. Sahabat, Allah tidak ingin kamu menebak-nebak tanda, tapi ingin kamu menumbuhkan iman. Karena tanda tanpa iman hanya akan membuatmu bingung, tapi iman tanpa tanda akan tetap membuatmu tenang. Maka jangan terlalu sibuk mencari tanda di luar. Carilah tanda di dalam hatimu. Apakah hatimu lebih dekat kepada Allah setelah istikharah? Apakah doamu membuatmu lebih sabar, lebih lembut, lebih ikhlas? Kalau iya, berarti doa istikharahmu sudah dijawab. Karena tujuan istikharah bukan untuk mendapatkan orangnya, tapi untuk mendapatkan ketenangan dalam keputusan. Dan ketenangan itu adalah jawaban terbesar dari Allah. Sahabat Ashifa, tidak semua doa harus dijawab sesuai harapan. Ada doa yang dijawab dengan pertemuan, ada yang dijawab dengan perpisahan, dan ada yang dijawab dengan kedewasaan. Tapi semuanya mengarah pada satu hal, agar kamu makin dekat dengan Allah. Jangan takut dengan kehilangan, karena di balik kehilangan ada pemahaman. Jangan takut dengan penantian, karena di balik penantian ada persiapan. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mempertemukan dua hati yang siap. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu istikharah lagi untuk memastikan. Karena ketenangan yang Allah berikan sudah cukup menjadi jawaban. Kamu tidak akan merasa tergesa-gesa, tidak akan merasa cemas. Kamu hanya tahu, inilah yang selama ini aku doakan. Dan saat itu terjadi, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata benar, Allah tidak pernah terlambat. Sahabat, hidup ini terlalu singkat untuk menyesali apa yang Allah ambil. Lebih baik gunakan waktumu untuk memperbaiki diri agar siap menyambut apa yang Allah beri. Karena jodoh bukan hasil dari pencarian semata, tapi buah dari kesabaran dan keikhlasan. Maka teruslah berdoa, teruslah memperbaiki diri, dan teruslah percaya bahwa setiap doa istikharahmu tidak akan sia-sia. Mungkin tidak dijawab hari ini, tapi suatu hari nanti, saat kamu melihat wajah seseorang yang Allah pilihkan untukmu, kamu akan berkata, Alhamdulillah, ternyata beginilah bentuk jawaban Allah yang sesungguhnya. Dan di momen itu, kamu akan menyadari bahwa semua luka, semua air mata, dan semua penantian bukanlah kebetulan. Semuanya adalah bagian dari skenario besar yang Allah tulis dengan cinta. Sahabat Shifaul Qalbi, sebelum kita lanjut ke penutup, mari tulis di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk doa dan keyakinan. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi niat untuk menyalurkan energi positif dan membuktikan bahwa kamu percaya Allah sedang menyiapkan yang terbaik untukmu. Tulis 77 dengan hati yang penuh harapan dan ucapkan dalam batin, Ya Allah, aku percaya pada waktumu, aku percaya pada pilihanmu, dan aku siap menerima jawabanmu dengan hati yang tenang. Karena mungkin di saat kamu menulis itu, malaikat sedang membawa doa-doamu ke langit, dan siapa tahu dari sana Allah sedang menuliskan bab baru dalam hidupmu. Bab yang penuh ketenangan, cinta, dan ridha-Nya. Sahabat Shifaul Qalbi, setelah semua perjalanan panjang ini, setelah setiap air mata, setiap doa yang lirih, setiap malam di mana kamu menatap langit dengan harapan, akhirnya kamu sampai di titik di mana kamu mulai mengerti bahwa istikharah bukan sekadar doa meminta petunjuk tentang jodoh, tapi sebuah perjalanan untuk menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri.
Banyak orang datang kepada Allah karena ingin mendapatkan seseorang, tapi jarang yang datang kepada Allah karena ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Padahal justru itu rahasia dari istikharah. Ia mengubah arah doamu dari meminta sesuatu yang kamu mau, menjadi meminta sesuatu yang Allah tahu kamu butuh. Ketika kamu pertama kali melakukan istikharah, mungkin kamu berharap mendapat tanda yang jelas. Kamu menunggu mimpi, kamu menunggu perasaan aneh, kamu menunggu sesuatu yang bisa kamu jadikan kepastian. Tapi seiring waktu berjalan, kamu mulai sadar bahwa jawaban dari Allah bukan selalu sesuatu yang bisa kamu lihat, tapi sesuatu yang kamu rasakan di dalam hati. Jawaban itu datang dalam bentuk ketenangan. Saat kamu berhenti memaksa, berhenti bertanya kenapa, dan mulai menerima dengan ikhlas, disitulah kamu sedang menerima jawaban dari Allah. Karena ketenangan tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa datang dari manusia. Ketenangan hanya datang dari hati yang dekat dengan Allah. Sahabat, Allah tidak pernah membiarkan doa hambanya menggantung di langit. Setiap kalimat yang keluar dari hatimu, bahkan yang kamu ucapkan dalam diam, semuanya didengar dan dicatat oleh Allah. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi setiap doa sedang tumbuh, perlahan, seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Ia akan tumbuh pada waktunya. Kadang yang membuat kita gelisah bukan karena Allah belum menjawab, tapi karena kita ingin jawaban segera. Kita lupa bahwa waktu Allah bukan waktu manusia. Allah tahu kapan hati kita siap menerima. Maka saat kamu merasa tertunda, sebenarnya kamu sedang disiapkan. Allah sedang menguatkan hatimu, agar saat jawaban itu datang, kamu bisa menerimanya dengan tenang, bukan dengan air mata kecewa. Karena jawaban Allah selalu penuh kasih, tapi manusia sering salah menafsirkan kasih itu. Coba ingat kembali perjalananmu. Berapa kali kamu merasa kehilangan, lalu di ujungnya kamu menemukan hal yang jauh lebih baik. Berapa kali kamu menangis karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tapi kemudian kamu berkata, syukurlah itu tidak terjadi. Itu semua bukti bahwa Allah selalu menjawab doa dengan cara yang kamu pahami setelah waktu berlalu. Maka sekarang, jangan pernah ragu lagi. Kalau kamu sudah berdoa, sudah melakukan istikharah dengan tulus, maka percayalah bahwa jawaban sudah ditulis. Kamu hanya perlu menunggu waktu yang Allah tentukan. Dan selama menunggu, jangan biarkan hatimu kering dari doa. Teruslah berdoa. Tapi kali ini bukan untuk memohon sesuatu, melainkan untuk menjaga hubunganmu dengan Allah tetap hidup. Karena saat doa berhenti, hubungan itu perlahan pudar. Doa adalah napasnya hati. Selama kamu berdoa, berarti hatimu masih hidup. Selama kamu berdoa, berarti kamu masih percaya. Dan selama kamu percaya, berarti kamu masih bersama Allah. Sahabat Ashifa, banyak yang beranggapan bahwa tanda istikharah hanya berupa mimpi. Padahal mimpi hanyalah salah satu cara, bukan satu-satunya. Tanda yang lebih nyata justru adalah perubahan dalam dirimu. Apakah setelah berdoa kamu menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih yakin bahwa Allah tahu segalanya? Kalau iya, berarti istikharahmu sudah dijawab. Jangan ukur keberhasilan doa dari siapa yang kamu dapatkan, tapi dari seberapa tenang kamu menerima hasilnya. Itulah tanda paling tinggi dari keimanan. Ketika kamu bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, aku percaya pada pilihan-Mu, meski bukan seperti yang aku harapkan." Hati yang ikhlas tidak lagi berjuang untuk menang, tapi berjuang untuk ridha. Ia tidak lagi menuntut hasil tertentu, karena ia tahu, apapun yang datang dari Allah pasti baik. Dan sahabat, bukankah itu tujuan utama hidup ini? Untuk belajar ridha, bukan sekadar bahagia. Karena bahagia itu perasaan, tapi ridha itu keyakinan. Bahagia bisa datang dan pergi, tapi ridha membuatmu kuat dalam segala keadaan. Maka jangan lagi terlalu sibuk mencari tanda di luar dirimu. Lihatlah ke dalam hatimu. Apakah setelah istikharah kamu merasa lebih dekat dengan Allah? Apakah kamu mulai melepaskan dengan lebih ringan? Apakah kamu mulai menerima dengan lebih lembut? Kalau iya, berarti Allah sudah menjawab doamu lewat perubahan hatimu sendiri. Kamu tidak lagi gelisah, kamu tidak lagi mencari-cari. Kamu hanya menjalani hidup dengan tenang karena kamu tahu, kalau memang dia jodohmu, Allah akan mempermudah. Tapi kalau tidak, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sahabat Syifaul Qalbi, ketahuilah bahwa jodoh yang benar tidak membuatmu gelisah, tapi menenangkan. Ia tidak membuatmu jauh dari Allah, tapi semakin dekat. Ia tidak membuatmu bingung, tapi membuatmu yakin. Dan kalau kamu menemukannya, kamu akan tahu. Tidak dengan tanda besar,
tapi dengan rasa yang damai di dada. Karena jodoh sejati bukan tentang siapa yang paling kamu cintai, tapi siapa yang paling menuntunmu kepada Allah. Dan doa istikharah adalah jalan untuk menemukan itu. Mungkin sekarang kamu masih sendiri, tapi itu bukan tanda kamu terlambat. Itu tanda bahwa Allah masih ingin kamu menikmati waktu bersamanya. Karena saat jodohmu datang nanti, waktumu dengan Allah akan berkurang. Maka nikmatilah masa-masa ini untuk memperkuat hubunganmu dengannya. Gunakan waktu penantian ini untuk memperbaiki diri, karena jodohmu tidak datang untuk menyembuhkanmu, tapi untuk menemanimu yang sudah sembuh. Maka jadikan hatimu lapang, jernih dan penuh cinta yang suci, agar ketika jodohmu datang, ia bertemu denganmu dalam keadaan terbaik. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum, bukan karena kamu akhirnya punya seseorang, tapi karena kamu sadar, Allah tidak pernah meninggalkanmu sepanjang perjalanan ini. Ia selalu ada, mendengarkan setiap doamu, bahkan yang kamu ucapkan dalam tangis paling sunyi. Sahabat, mungkin sekarang kamu merasa doamu belum terkabul, tapi percayalah, Allah tidak pernah diam. Setiap kali kamu berdoa, sesuatu sedang bergerak di langit, mungkin belum turun hari ini, tapi doa itu sedang disiapkan untuk waktu terbaik. Jangan pernah menyesali doa yang kamu panjatkan untuk seseorang. Sekalipun ia tidak menjadi jodohmu, doa itu tidak sia-sia. Ia tetap menjadi kebaikan untukmu. Karena setiap doa yang tulus, sebelum sampai ke orang yang kamu doakan, ia lebih dulu membersihkan hatimu. Dan bukankah itu tujuan dari semua ini? Untuk menjadikanmu lebih lembut, lebih beriman, lebih siap menerima cinta dengan cara yang benar. Sahabat Ashifa, sebelum kita akhiri perjumpaan hari ini, mari tanamkan dalam hati kalimat ini. Ya Allah, aku percaya Engkau selalu mendengar. Aku percaya Engkau selalu memberi yang terbaik. Jika memang dia untukku, dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridai. Tapi jika bukan, jauhkanlah dengan cara yang penuh kasih, agar hatiku tetap tenang. Doa itu adalah bentuk tertinggi dari istikharah, karena di situ ada keikhlasan, ada kepasrahan, dan ada cinta yang utuh kepada Allah. Jangan takut kehilangan, karena di balik kehilangan ada pelajaran. Jangan takut menunggu, karena di balik penantian ada persiapan. Jangan takut kecewa, karena di balik kekecewaan ada pemahaman. Allah tidak akan pernah menulis sesuatu yang buruk untukmu. Ia hanya menulis sesuatu yang kamu belum pahami sekarang, tapi akan kamu syukuri nanti. Dan ketika nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa semua doa, semua penantian, dan semua air mata ternyata bukan tentang menemukan seseorang, tapi tentang menemukan dirimu sendiri bersama Allah. Itulah makna terdalam dari doa istikharah. Ia bukan tentang siapa yang akan datang, tapi tentang bagaimana kamu kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Jadi, sahabat Shifaul Qalbi, setelah video ini selesai, jangan langsung menutup hati. Buka lagi hatimu untuk Allah. Katakan dalam hati, aku percaya padamu ya Allah. Aku akan terus berdoa. Bukan karena aku takut kehilangan, tapi karena aku tidak ingin jauh darimu. Dan untuk menyalurkan energi positif hari ini, tulislah angka 77 di kolom komentar. Tulis dengan niat bahwa setiap angka yang kamu tulis adalah bentuk keyakinanmu bahwa Allah sedang bekerja dalam diam. Bahwa setiap detik dalam hidupmu bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana yang penuh kasih. Tulis 77 dengan hati yang yakin bahwa setiap doa akan menemukan jalannya pulang, dan biarkan angka itu menjadi simbol kesabaran, keikhlasan, dan cinta yang kamu persembahkan kepada Allah. Ingatlah sahabat, tidak ada doa yang sia-sia. Semua akan kembali kepadamu, entah dalam bentuk yang kamu minta, atau dalam bentuk yang jauh lebih baik. Karena Allah selalu tahu yang terbaik untuk hati yang tulus. Maka teruslah berdoa, teruslah berharap, teruslah memperbaiki diri, karena Allah tidak pernah menutup pintu bagi hati yang masih mau bersujud. Dan jika suatu hari nanti, kamu tersenyum bersama seseorang yang datang dengan cara yang indah, ingatlah hari ini. Hari ketika kamu belajar untuk percaya, hari ketika kamu memilih untuk sabar, hari ketika kamu menyerahkan segalanya kepada Allah. Karena itulah hari di mana istikharahmu benar-benar terjawab. Semoga setiap langkahmu penuh berkah, setiap keputusanmu penuh hikmah, dan setiap harimu penuh ketenangan. Karena ketika kamu melibatkan Allah dalam setiap keputusan, maka apapun hasilnya pasti baik.
Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa. Jangan lupa tulis angka 77 di kolom komentar untuk menebar energi positif dan menguatkan keyakinan kita bersama bahwa Allah selalu menjawab doa dengan cara terbaik. Tetap tenang, tetap berdoa, dan tetap percaya. Karena cinta yang datang bersama ridha Allah akan selalu membawa pulang hatimu ke arah yang benar.